semuanya, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang gimana caranya nyuci sepeda, tips and triknya untuk ngebersihin sepeda yang gampang, yang murah, yang efektif, efisien, ya pokoknya gitulah ya. Karena sebelumnya banyak banget yang minta tips buat ngebersihin sepeda, nyuci sepeda yang oke, yang nggak ngerusak, yang gampang, yang murah, yang bagus gitu ya. Jadi hari ini kita bakalan cuci sepeda, karena kebetulan sepeda aku juga udah lama nggak cuci, udah mungkin hampir 2 minggu, lumayan kotor, ngelup Surabaya sini. Jadi kebetulan kemarin aku dikirimin dari Kilobos satu set bahan untuk mencuci sepeda, untuk membersihkan sepeda. Pertama ada booster wash. Nah, booster wash ini dia nyuci besar, untuk mandi besar, jadi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berat. Terus waterless wash. Jadi waterless wash ini untuk cuci ringan. Cuci ringan itu noda-noda ringan, kayak mungkin kecipratan oli atau genangan-genangan air yang kecil-kecil ya, yang enteng-enteng. Itu pakai ini, jadi tinggal semprot, tinggal elap, bersih. Terus ada shiny shine. Jadi shiny shine ini untuk finishingnya nanti terakhir sekali. Jadi ketika udah bersih semua, dilapisin sama shiny shine, jadi dia 11-12 sama coating. Terus juga chain and frame degreaser. Nah, ini untuk ngebersihin rantai atau cok atau chain ring atau sprocket. Jadi rantai-rantai yang udah kotor, yang ya hitam ya, sampai jorok gitu, itu pakai chain and frame degreaser dari Kilobos. Tapi sebelumnya kita harus lengkapin dulu alat-alatnya. Yang pertama aku biasanya pakai sikat gigi bekas. Ini untuk ngebersihin rantai, lap kotor, nanti untuk lap rantai dan lain sebagainya. Lap yang semi kotor ini untuk ngebersihin debu-debu ya. Jadi nanti waterless wash pakai ini. Kemudian lap yang bersih. Nah, ini ya. Jadi lap yang bersih ini untuk finishing, untuk shiny shine-nya, untuk coatingnya. Nanti pakai lap yang bersih. Terus jangan lupa lap Kanebo untuk yang booster wash, karena dia bentuknya sabun. Nanti kita akan main busa juga. Ini tang jepit untuk ngelepas rantai. Pembersih ini bisa untuk semua sepeda ya. Bahkan kalau kalian mau aplikasi di motor juga bisa. Di mobil pun bisa. Tapi kan dikit, jadi bakal cepet habis, oke? Langsung kita cuci ya. Jadi detailnya gimana aku jelasin langsung. Oke? Jadi yang paling pertama biasanya aku lakuin adalah melepas rantai, karena nanti ada step-step yang kita harus ninggal rantai itu dulu. Jadi kita gantung dulu, jadi sambil membersihkan yang lainnya, rantainya udah bersih. Nah, kalau kalian buru-buru, cuman malam-malam pengen bersihin, tapi besok pengen digosok lagi, aku biasanya membersihinnya begini. Pakai lap yang kotor. Lap yang kotor ini taruh di bawahnya gini, jadi biar bersih aja, biar nggak belepotan kemana-mana. Kemudian di Kilobos ini ada kunci pengamannya. Ya, jangan lupa untuk dibuka dulu samping. Terus taruh lap di bawahnya biar nggak belepotan. Sesimpel itu. Siram aja yang banyak, nggak apa-apa. Nih, ntar geser lagi sampai semuanya. Karena aku mau pakai metode yang pertama, yang aku biasa pakai, jadi kita harus lepas dulu rantainya. Tapi tutang jepit, kalau sini jepit, ya cukup lepas rantainya begini. Nih, ya, kotor banget, hitam nih. Terus kalau dilepas, aku biasanya cari gantungan, cari apa, taruh di pagar bisa, taruh di tiang apa gitu ya. Kalau udah kegantung, semprot yang banyak. Semprot aja. Jangan lupa dibalik sisi satunya. Dan dia aman, nggak ngerusak rantai, nggak ngerusak cat. Dia cairannya aman banget. Ini aku semprot lagi biar makin maksimal, karena masih ada yang nyelip-nyelip gitu. Nah, di dalam rantai ini, di linknya ini ya, dalamnya ini tuh pasti masih ada oli-oli, ya kan? Nah, di dinding-dinding itu masih ada oli. Tapi kalau buat ngebersihin harian aja cukup. Ya. Tapi kalau buat bersihin total kurang maksimal. Habis semprot lagi, kita sikat. Jadi nyikat itu untuk menggapai kotoran yang di dalam-dalam. Nah, kalau udah begini, kita gantung. Digantung sampai dia netes sendiri kotorannya ke bawah. Nah,
Ini udah gantung di jemuran baju. Kalau kurang basah, kalian bisa semprot lagi. Biarin sampai nodanya turun semua, ya. Sampai lama, sampai kita sambil bersihin yang lainnya. Kita tinggal rantai ini sampai netes-netes sendiri, oke? Jadi kita bersihin yang lainnya dulu. Nah, tadi kan rantainya udah bersihin. Sekarang aku mau coba booster wash. Sebenarnya aku baru mau coba ini. Sebelumnya aku belum pernah coba. Booster wash ini sampo spesial, khusus untuk sepeda, khusus untuk kendaraan, untuk cat. Dia bisa ngasilin busa yang banyak. Ada kandungan waxnya juga, jadi aman buat cat. Biasanya kan kita nyuci sepeda, nyuci motor, nyuci apa, kadang kita pakai sabun cuci piring yang itu, ya kan? Sabun cuci piring itu bener bersih, dia ngilangin noda, ngilangin minyak-minyak semua, keangkat semua. Cuman pH-nya itu nggak netral, nggak tahu lah ya, aku bukan ahli kimia. Jadi bahan-bahannya itu tidak aman untuk cat, bikin cat kalian nanti itu cepet kusam, cepet rusak lah ya, cepet tipis mungkin gitu ya. Nah, pakai booster wash ini, dia ini pH-nya netral, jadi aman buat cat. Ditambah nanti bikin kinclong juga. Tapi karena aku nggak mau semprot sepedaku sampai banjir, sampai banyak, kita nyuci wheelset depan aja pakai booster wash, oke? Jadi nanti aku biar bisa contohin waterless wash juga ke bagian yang lain. Booster washnya aku coba ke wheelset aja. Kemarin abis main di bike parknya Polygon, main tanah, di banyak kotoran juga di wheelset. Sisanya pakai waterless, oke? Kita coba dulu wheelset. Jangan lupa sensor di lepas ya. Waduh, pasirnya banyak banget, debu. Ini kalau kalian lihat dari deket, ini kotor banget ya, hapnya. Range-nya juga nih ya. Kalau dari samping gitu, ini, wah kotor banget, kayak ada noda-noda apa nggak tahu, kayak getah gitu, kayak mungkin kena saus pentol apa ya. Kita coba booster wash ya ke wheelset ini. Kali ya. Oke, ada pengamannya. Wangi bubble gum dong. Warnanya dia agak biru kayaknya. Dikit aja mungkin ya, karena kita cuma buat nyuci wheelset. Mungkin satu tutup atau dua tutup lah ya. Kita coba satu dulu ya. Kita mau ngetes seberapa banyak busanya. Nah, itu ya, satu tutup botol tadi udah aku tuang. Kita coba langsung kasih air. Iya dong, busanya langsung banyak dong. Banyak busanya, bener. Ini kita basuh aja. Nanti kita bedain, kan wheelset depan pakai booster wash, wheelset belakang nanti pakai waterless. Apalagi kan belakang lebih kotor dari depan, banyak oli dan sebagainya ya. Lanjut lagi. Tuh, kalau kalian lihat di dalam sini airnya udah mencoklat ya, jadi noda-nodanya udah turun, pasir-pasir apa semua udah turun. Booster wash ya, kita bersihin bannya juga. Bilas coba ya. Kelihatan airnya coklat ya, turun semua udah tanahnya. Cuci pakai booster wash. Kalau dari dekat bersih banget, kelihatan nih bedanya nih. Ini belum dilap ya, masih basah. Ini jadi licin gitu dia. Tuh, kita coba lap ya. Ini pakai lap Kanebo satunya, yang kering, yang bersih, yang nggak ada busanya. Tuh, satunya, sisi satunya. Ini aku selama ini belum pernah pakai yang booster wash, karena aku rasa waterless aja udah cukup. Ternyata bener, booster wash bersih banget. Hasilnya bener, bersih banget. Tuh, ya, mungkin lah deh. Jadi booster wash approve ya. Kita lanjut ke waterless.
pasang dulu wheelsetnya biar gampang. Nah, tadi udah wheelset depan. Sekarang kita ngebersihin yang part lainnya, bagian lainnya, waterless wash. Cara G2 ya, buat ngebersihin sepeda udah bersih, protect juga, dia ngilapin juga, ramah di kantong dan praktis. Ambil lap yang semi kotor tadi ya, karena ini masih berdebu, masih ada pasir di sela-sela sini ya, di belakang situ. Kalau sarannya dari Kilobos, dia ngasih saran untuk ngelapnya dengan satu arah di bagian-bagian yang ada noda kasarnya, kayak masih nempel pasir itu satu arah. Pakai mata ini kelihatan banget. Oke, ini aku tunjukin. Ini yang udah aku lap barusan. Ini belum, masih basah, masih ada Kilobosnya. Tuh. Terus ini noda nih ya. Ini jelas noda nih. Di sini aku lap, aku kasih lihat buktinya. Nih ya. Tuh noda semua ya. Semprot lagi semakin banyak. Jadi dia nyaranin untuk semprotnya agak banyak biar pasir-pasirnya ini lepas. Kita lap lagi. Oke, lanjut tadi yang noda tadi. Ini belakang nih kotor banget. Tapi aku ngelapnya nggak searah, tapi saran dari Kilobos searah supaya nggak ngerusak cat ya. Tadi kan ada noda sini, di sini, atas ini, sama belakang ini banyak ya. Bersih ya. Ini juga ya, bersih, kilap banget tuh, kelihatan pantulannya. Belakang juga nih. Ya kan, bersih kan, hilang kan. Cuman pakai waterless wash doang. Tuh, udah aku semprot atas, bawah, dan nih ada noda. Ini jorok, bukan jorok ya, kena rantai mungkin ya. Jadi dia ini sifatnya kayak booster wash, cuman versi lebih ringan, versi lebih light, langsung bersih pak. Nah ini di chance juga ada noda nih ya, jelas. Tengah-tengah dalam ban tuh juga, dalam bawah situ. Kita basuh satu arah katanya. Hilang kan? Ini udah, ini mah pencip ini. Ini noda nih ya, ini noda nih. Set, hilang dong. Jangan lupa keren juga ya. Pedal bahkan biasanya aku semprot juga ini. Langsung juga, langsung kilap, udah kayak tempolannya Scoopy baru ini. Dapat digosok, kayak moles. Mantap. Nah, ngebersihin ya. Kita semprot aja udah sini. Coy, hampir ya. Mantap ya. Tempelin aja wheelsetnya kita putar. Kuncung hapus. Nih debunya. Lah, kan debunya nempel semua udah. Ruji-ruji juga banyak debu biasanya nempel-nempel. Tuh. Tuh. Garis-garis nih ruji nih. Tuh. Nah, cok ini kanan kiri ini belum dilap. Kita ngebersihnya pakai chain degreaser lagi nanti. Chain degreaser ya. Biar efektif efisien. Pakai lap yang kotor tadi yang awal ya. Semprot nih. Nah, di sini nih di flingnya hub itu dia banyak banget oli. Di bawah selipin tengah-tengah. Nah, lap aja putar pelan-pelan. Nah, kelihatan kalau nggak tahu kelihatan nggak? Dalamnya sini lebih mengkilap. Ini masih kusam nih, oli semua. Sekarang coknya ya keluarnya. Tuh langsung dong.
langsung kelihatan brandnya. Pakai cok di sini. Ring Ultra. Chain ring, ngebersihinnya biasanya gini, chain degreaser, semprot ke lap, ya, supaya agak basah, dijepit ke chain ring, terus kita putar. Lap belakangnya juga, biasanya juga banyak. Oke deh, mantap. Ya kejatuh. Enak ya. Oke, jadi kayaknya udah selesai. Jadi kita udah coba booster wash, kita udah coba chain degreaser masih digantung, udah pakai waterless wash juga. Setelah ini rantai dipasang, baru kita pakai shiny shine. Kita pasang rantai, oke? Ya. Kalau udah kalian lap, ini bagian yang belum dilap. Ini bagian yang belum dilap. Ini bagian yang udah aku lap barusan. Simple itu, segampang itu sebenarnya. Ini aku lap ya. Tuh, kotorannya pindah sini semua. Ini rantai yang udah aku jemur. Nah, nih, udah aku jemur. Setelah ini dilap sampai bersih. Habis itu dilumasin, ya. Kenapa harus sampai kering? Kenapa harus dilap? Jadi sifatnya chain degreaser untuk menghilangkan pelumas, menghilangkan grease ya. Kalau masih basah chain degreaser, terus kita lumasin, nanti dia nggak ketemu kayak air sama minyak. Kayak harus benar-benar kering. Nah, kalau udah kepasang, kita lumasin. Nanti setelah lumasin baru kita pakai shiny shine, oke? Salah satu tips and trick. Jadi ini pakai Singer, murah banget ini. Ini cuma 6.000, jadi dia ini all purpose oil untuk melumasi apapun. Biasanya dipakai untuk mesin jahit dan clipper, biasanya clipper untuk potong rambut. Nah, aku sampai sekarang masih percaya sama ini ya, alasan doang sebenarnya. Ini murah banget, maksudnya dengan harga 6.000 tapi hasilnya memuaskan, Pak. Ya pasti price never lie, pasti yang mahal-mahal juga ada fungsinya, dia untuk basah, untuk kering, untuk panas katanya kan ya. Udah ada yang dry, udah yang wet, itulah segala macam, ada yang seramik, itu semua berfungsi, memang pasti ada tujuannya. Tapi terserah kalian, kalau ada budget ya silahkan beli yang proper ya. Nah, ini caranya, tips and trick untuk melumasi. Ini aku selalu tetesin ini per link, jadi lebih maksimal. Setiap link itu dapat pelumasnya masing-masing. Biasanya aku tatakin lap dulu bawahnya, biar nanti kalaupun netes dia nggak kena frame, nggak kemana-mana. Tuh ya, cukup dicentul-centul aja sebetulnya, disentul-sentul. Udah begini aja itu. Nah, kalau udah jangan langsung diputer, dia masih basah banget, nanti malah nyiprat kemana-mana, malah ke rims, ke frame kemana-mana, malah nyiprat. Jadi kalau ditetesin, diemin dulu, sambil diemin kita pasang shiny shine ya. Jangan lupa kalian cuci tangan dulu sampai bersih supaya nggak ngecap lagi di frame ya, nggak ngecap lagi di part kalian. Dicuci tangan dulu, kemudian pakai lap bersih sama shiny shine kita kinclong. Untuk shiny shine kita harus pakai lap yang bersih, benar-benar bersih. Oke, jadi kita pakai shiny shine sekarang. Jadi dia ini coating, bikin cat sepeda kita tuh lebih mengkilap, terus melindungi cat. Cara makainya setelah udah bersih semua, udah dilap pakai waterless tadi atau booster wash, rantai udah bersih, udah nggak ada oli-oli ya, tinggal udah siap pakai sebenarnya, tapi kita finishing pakai ini. Oke, kita langsung coba ya. Wangi banget, harus ngeliat sendiri sih karena ngefek banget langsung ya. Ini dari situ kelihatan nggak ya? Tapi kalau dari mata ini kelihatan banget. Yang bagian sini, sebelah sini belum. Nah, ini yang udah dia semprot. Nih, parah, sumpah licin gitu, dia kayak udah kayak dililin ya. Udah ada waxnya, ada coatingnya nih. Sumpah licin, kemudian mengkilap banget. Dan deket. Udah deket nih.
Dan jangan salah, nggak cuma sepeda, karena aku tadi bilang glossy bisa, untuk matte bisa. Helm ini finishingnya matte dan dia lagi kotor. Ini katanya kalau dari aslinya ada noda-noda ini ya. Banyak kayak berminyak gitu, kayak mungkin bekas tanganku minyak pegang gorengan, pegang apa. Ini waterless, ya, waterless wash. Kenapa pakai ini? Karena masih ada kotorannya, masih debunya. Kalau matte, dia bikin warnanya makin keluar. Mantap sih. Ya, langsung bersih, kinclong, lap, lap. Di Instagram biasanya banyak yang komen, nyuci sepedanya gimana sih kok bisa mengkilap terus. Pertama memang screen ini memang kan catnya banyak orang bilang bagus, furnishnya pun banyak orang bilang tebel gitu ya. Tetap kalaupun catnya bagus, furnishnya bagus, kalau nggak dirawat sama aja bakal kusam juga. Nah, jadi sebelum ada kilobos pun aku memang suka ngelap, suka ngebersihin rutin gitu. Ditambah ada kilobos jadi makin mudah, makin cepat, makin bersih dan makin kinclong. Kelihatan, nggak tahu itu mantul nggak sih, itu kelihatan. Ya udahlah, cukuplah begitu. Kalau kalian ada yang dipengenin review apa atau tips and trick apa, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mau fiksi, mau road bike, mau MTB, mau semua lah, semua sepeda ini bisa. Jadi share tips and trick membersihkan sepeda ini ke semua teman-teman kalian. Oke? Sampai ketemu